Wartalisan Minggu tanggal 23 Agustus 2020. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ada beberapa wartalisan yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, ibadat minggu ini adalah juga ibadat syukur hari ulang tahun ke-32 Sinode GKI. 2. Berdasarkan keputusan Majelis Jemaat GKI Tegal melalui rapat pleno online pada tanggal 25 Juli 2020, maka kegiatan-kegiatan Majelis Jemaat, Bidang dan Komisi di bulan Agustus 2020 masih akan diadakan secara online atau daring. Yang ketiga, kami menginformasikan bahwa selama bulan Agustus 2020, Majelis Jemaat masih akan mempersiapkan sarana prasarana yang diperlukan serta mengadakan simulasi ibadat onsite atau di gedung gereja dengan tatanan aturan baru. Diharapkan kita dapat segera kembali beribadat dengan tetap mempertimbangkan situasi dan kondisi terkait pandemi COVID-19. Demikian wartalisan ini, selamat memasuki ibadat. Saudara-saudara, pujian dan hormat kita tujukan kepada Tuhan yang telah menyertai perjalanan Gereja Kristen Indonesia dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanannya. Hari ini adalah ibadat syukur ulang tahun GKI. Mari kita memasuki ibadat dengan sukacita. Ibadat syukur ini berlangsung karena pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara dan besertamu juga. Shalom, saudara-saudara, hari ini kita merayakan ulang tahun ke-32 Gereja Kristen Indonesia dengan tema Gereja yang terus memperbarui diri. Mari kita ikuti pesan pastoral Badan Pekerja Majelis Sinode melalui tayangan berikut ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama-sama bersyukur dan bersukacita
karena kita semua merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia (GKI) yang ke-32 tahun. Kita pada saat ini merayakan ulang tahun GKI di tengah-tengah situasi yang sangat khusus. Karena pandemi COVID-19 ini menghadirkan gelombang perubahan dan juga gelombang persoalan yang begitu besar bagi umat manusia. Saya tentu tidak mau mengajak kita mensyukuri penderitaan. Tetapi salah satu dari ukuran iman dan spiritualitas yang meningkat adalah ketika kita semua memiliki kemampuan untuk bisa melihat makna dan kemudian mendorong diri kita untuk bertindak secara baik dan kuat. Upaya kita untuk menemukan makna di tengah-tengah konteks dan persoalan-persoalan kita secara positif. Dan kemudian menghadirkan tindakan-tindakan dan kreativitas untuk keluar dari persoalan. Tema dari hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia yang ke-32 tahun ini adalah GKI yang terus-menerus mau membaharui diri. Kita tidak akan pernah mungkin mampu membaharui diri ketika kita sendiri tidak mampu menemukan makna-makna yang kuat dan positif sekalipun di tengah-tengah persoalan-persoalan. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua saat ini diundang di tengah-tengah perenungan pada saat kita merayakan ulang tahun GKI. Kita semua diundang untuk kembali memeriksa bagaimana kita memahami Allah kita. Bagaimana gambaran Allah terbangun di dalam diri kita. Ini bukan hanya soal Allah yang mau hadir dan turut menderita di tengah-tengah umat manusia. Tetapi juga soal bagaimana Allah mengajak dan mengundang kita untuk ikut bersama-sama menghadirkan kehidupan, menghadirkan penciptaan yang baik, menghadirkan kekuatan di tengah-tengah berbagai macam persoalan. Pada saat ini kita semua diundang untuk melihat Allah yang mengajak kita bersama-sama ada di tengah-tengah kehidupan dan menghadirkan perbaikan-perbaikan. Disitulah kita akan menemukan tujuan-tujuan dan nilai-nilai hidup yang bisa mendorong kita menemukan makna-makna yang kuat. Barangkali kita perlu melakukan redefinisi pada tujuan gereja kita. Bagaimana kita memahami persekutuan, apa yang harus kita pahami tentang pelayanan, dan bagaimana kesaksian seharusnya kita tunjukkan. Kemampuan kita untuk memiliki nilai dan tujuan dan mendorong makna yang kuat di tengah-tengah konteks dan persoalan kita akan menghadirkan gereja yang mau dan bisa terus menghadirkan kebaikan di tengah-tengah umat manusia dan dunia. Saudara-saudara, ulang tahun GKI kali ini diperingati di tengah masa yang sulit karena pandemi corona. Kita bagaikan bahtera yang berlayar di tengah samudra yang sedang dilanda badai bergemuruh. Jangan takut dan menjadi lemah. Kita harus terus berlayar, menjadi berkat bagi penumpangnya. Mari mohon pertolongan Tuhan, agar kita mampu menemukan cara-cara baru dalam bergereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani di tengah dunia yang sedang berubah ini. Mengarahkan
bagai bahtera pun suka berhenti, tak menempuh samudera, tak ingin berjerih, dan hanya masa jayanya selalu dikenang. Tak ingat akan dunia yang hampir tenggelam, gereja yang tak bertekun di dalam tugasnya, tentunya oleh Tuhan pun tak diberi berkah. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, kan mereka semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera diatur awaknya, setiap orang bekerja menurut tugasnya, semua satu padulah setia bertekun demi tujuan tunggalnya yang harus ditempuh. Roh Allah yang menyatukan, membina, membentuk di dalam kasih dan iman dan harap yang teguh. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, kan mereka semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Bersama-sama kita datang kepada Tuhan mengakui dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang mengakui di hadapan-Mu bahwa sebagai gereja seringkali kami hanya peduli pada kebutuhan diri kami sendiri dan tidak memperhatikan kebutuhan di luar sana, sehingga kami belum menjadi berkat. Ampuni kami kalau sebagai gereja kami cepat puas dengan kemapanan dan kenyamanan yang sudah ada, sehingga mandek dan tidak mau lagi melakukan upaya-upaya baru dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Ya Tuhan, ampuni kami yang belum menjadi gereja seperti yang Engkau inginkan. Kasihanilah kami, perbaharuilah hati kami, tekad kami untuk semakin memuliakan Engkau. Kami bawa pengakuan dosa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, sungguh besar kasih Allah. Dia berkenan memperbarui hati dan hidup yang rusak karena dosa. Yehezkiel pasal 36 ayat 25 dan 26 mengatakan, Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai besertamu.
bersukacitalah, hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Kita kembali datang kepada Tuhan, kita naikkan doa epiklese, doa memohon penyertaan Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk memahami firman-Nya. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami rindu berada dalam tuntunan firman-Mu, sebab disitulah langkah hidup kami akan terjaga dengan baik. Dengan kerendahan hati, mohon perlengkapi kami dengan sabda-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, bacaan diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 16. Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan 20. Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan 20 demikian. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah Anak Manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, sebuah ucapan jika tidak diikuti dengan tindakan yang menjadi wujud dari kata-kata yang sudah diucapkan, maka sebenarnya tidak ada artinya, kosong, tidak berguna apa-apa. Misalnya, orang tua berkata kepada anaknya, "Kalau nilai ujianmu bagus, nanti mama kasih hadiah." Dan ketika hasilnya sangat memuaskan,
Tidak ada hadiah yang disediakan. Maka ucapan itu menjadi tidak punya arti apa-apa. Atau kita berkata pada seorang teman, "Jangan sedih. Aku mau kok jadi teman yang selalu mendengar curahan hatimu." Tapi tidak pernah ada waktu untuk itu. Apa yang diucapkan tidak ada gunanya. Begitu juga ucapan yang berisi pengakuan haruslah dilanjutkan dengan tindakan konkret yang menunjukkan kebenaran dari pengakuan tersebut, supaya kemudian tidak menjadi pengakuan kosong yang tidak berguna. Saudara-saudara, bagian bacaan kita hari ini berisi percakapan Yesus dengan Simon Petrus. Ketika itu Yesus berada di Kaisarea Filipi untuk mencari tempat dan suasana yang tenang. Nampaknya Yesus memakai kesempatan itu untuk bertanya tentang hal yang penting, tentang apa pendapat para murid mengenai dirinya. Pada ayat 13, di sana Yesus bertanya, "Kata orang, siapa anak manusia itu?" Saudara-saudara, sudah hal biasa Yesus memakai kata anak manusia untuk menyebut dirinya. Jadi pertanyaannya itu kira-kira berbunyi, kata orang, siapa saya? Di antara para murid ada yang berkata, orang di Galilea mengatakan bahwa engkau adalah Yohanes, nabi yang besar itu. Ada juga yang mengatakan engkau adalah Elia yang diutus oleh Tuhan kepada umat Israel. Tetapi juga ada yang menyebut bahwa Yeremia hidup kembali melalui engkau. Kemudian kalau kita melihat pada ayat 15, maka Yesus menegaskan lagi dan bertanya kepada para murid itu, "Apa katamu? Siapakah aku ini? Menurutmu siapa aku ini? Bukan menurut kata orang. Sekarang aku ingin tahu menurut kamu siapa aku ini?" Kali ini Petrus kembali menunjukkan eksistensinya sebagai murid yang ekspresif, yang selalu cepat bereaksi, meskipun kadang-kadang tidak berpikir matang. Dengan segera Petrus berkata, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Mesias dalam terjemahan kata Yunaninya adalah Kristus, yang berarti orang yang diurapi. Ini menunjuk pada seorang raja besar yang membawa keselamatan. Petrus tidak cukup puas hanya memberi satu gelar untuk Yesus. Tetapi kemudian Petrus melengkapi dengan sebutan Anak Allah. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ini menunjuk pada persekutuan yang erat antara Allah Bapa dan Yesus. Itulah pengakuan iman Petrus. Kali ini bisa dibilang pengakuannya matang. Memang bukan karena kemampuannya, tetapi karena Allah menuntun dia untuk membuka hatinya. Bagi Yesus, pengakuan yang tulus, pengakuan yang sungguh-sungguh sangat penting. Tetapi jika hanya berhenti pada kata-kata pengakuan, maka tidak ada artinya apa-apa. Kalaupun berpuluh kali Petrus mengulang lagi, mengucapkan lagi pengakuannya tentang Yesus, maka tidak akan berguna. Sebuah pengakuan harus dilanjutkan dengan tindakan konkret, perlu dijabarkan, dibuktikan melalui aksi nyata, bukan cuma kata-kata.
Itu sebabnya pada ayat 18 dan 19 Yesus menegaskan bahwa sebagai orang yang mengaku Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, maka Petrus harus memiliki kehidupan yang berpadanan dengan pengakuan itu. Menunjukkan bahwa dia menaruh percaya, hormat kepada Allah, memuliakan Yesus dengan segenap hatinya dalam tindakan dan dalam karya. Saudara-saudara, Yesus berkata, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga." Maksudnya adalah kepada Petrus diberi kepercayaan, diberi tugas untuk melanjutkan karya Yesus. Di sini Yesus menempatkan Petrus sebagai mitranya, rekanan Tuhan Yesus. Dia dipanggil untuk memberitakan kabar baik tentang kasih dan anugerah keselamatan. Jadi ada visi yang masih harus dilanjutkan sebagai wujud pengakuan imannya. Saudara-saudara, kalau kita mengakui bahwa Yesus adalah Sang Junjungan, Sang Guru Agung, Juru Selamat yang patut dimuliakan, maka kita juga harus mewujudkan pengakuan tersebut. Hidup kita, karya kita, baik secara pribadi maupun sebagai gereja adalah penjabaran dari pengakuan itu. Hari ini kita merayakan ulang tahun ke-32 Gereja Kristen Indonesia. Penyatuan GKI pada bulan Agustus 1988. Gereja Kristen Indonesia memiliki visi menjadi mitra Allah dalam mewujudkan damai sejahtera di dunia. Menjadi mitra Allah adalah identitas GKI. Visi ini tentu lahir dari pengakuan iman bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat, kepala gereja yang kemudian menempatkan GKI untuk berbagi kehidupan, menjadi berkat, menghadirkan shalom, suasana damai sejahtera. Tidak cukup hanya kata-kata pengakuan yang diucapkan sebagai pemanis bibir, tetapi harus diwujudkan secara nyata. GKI harus hadir menjadi persekutuan yang tidak hanya hidup bagi dirinya sendiri, tetapi bisa memberi dampak positif dalam kehidupan bersama sesama di luar lingkup gereja. Sesuai namanya, Gereja Kristen Indonesia ada dalam konteks Indonesia yang saat ini mengalami dampak pandemi seperti halnya dialami oleh dunia ini. Masa-masa yang sulit jangan menjadi alasan untuk mandek, untuk berhenti, tetapi lihatlah sebagai sebuah panggilan, sebagai sebuah kesempatan untuk menuangkan pengakuan iman kita. Jika Tuhan menempatkan GKI di tengah pergumulan-pergumulan dunia ini, khususnya di Indonesia, artinya GKI dipanggil untuk hadir menjadi agen-agen pembaruan dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik. Artinya lebih sejahtera, lebih diwarnai kasih dan kepedulian, lebih bersemangat untuk saling menghargai, dan lain-lain. Sebagai mitra Allah yang melanjutkan visi dan karyanya, Gereja Kristen Indonesia tentu perlu terus-menerus memperbarui diri, memperbarui penghayatan imannya, memperbarui praktek persekutuan, kesaksian, serta pelayanannya.
supaya benar-benar bisa tetap menjadi mitra Allah yang menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah beban berat yang ditanggung oleh negeri tercinta, bangsa Indonesia tercinta. Dalam rangka menjadi gereja yang terus memperbarui diri, maka perlu menggiatkan gerakan inklusif, menjadi persekutuan yang membuka diri terhadap perubahan-perubahan di berbagai bidang, supaya bisa menjawab kebutuhan yang relevan sesuai konteks di mana gereja berada. Teknologi sudah berkembang sedemikian maju, generasi muda gereja bisa memberikan sumbangsih pemikiran, keterampilan di bidang tersebut untuk mengembangkan gereja dalam karya-karyanya dengan cara-cara yang baru. Saudara-saudara, gereja diharapkan makin menggiatkan pelayanan-pelayanan kasih, gerakan sosial dalam bentuk-bentuk yang baru. Sinode Wilayah Jawa Timur mengembangkan satu sentra ketahanan pangan yang diberi nama Ijol Market. Ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani, mengepul hasil sayur-mayur dan buah-buahan di sekitar Surabaya dan Malang, lalu kemudian mendistribusikannya kepada jemaat-jemaat juga di luar lingkup gereja, sehingga pemasarannya bisa berjalan dengan baik. Jawa Tengah melalui Klasis Solo juga mempunyai program untuk membantu small business yang pada masa pandemi ini banyak berkembang, supaya mereka juga boleh memperbaiki ekonomi minimal bagi keluarganya dan lingkungannya. Demikian juga Sinode Wilayah Jawa Barat memiliki programnya sendiri untuk terus menjadi persekutuan yang membuka diri, menggiatkan gerakan inklusif. Dan dalam rangka menjadi gereja yang terus memperbarui diri, maka perlu mengembangkan kehangatan persekutuan, menguatkan kebersamaan intern sebelum melangkah keluar. Di dalamnya tidak ada lagi kelompok eksklusif atas nama suku, status sosial, keterampilan, kemampuan, jabatan, dan lain-lain, tetapi menjadi satu keluarga di dalam kasih Tuhan. Untuk terus memperbarui diri, perlu selalu ikut merayakan kehidupan bersama. Artinya ikut mensyukuri kehidupan bersama di lingkup GKI maupun di tengah-tengah masyarakat dan lingkup yang lebih luas lagi. Saudara-saudara, hari ini GKI Tegal termasuk dalam 228 jemaat terbagi dalam 19 klasis dan 3 sinode wilayah merayakan 32 tahun Gereja Kristen Indonesia. Kiranya kesempatan ini menjadi momentum untuk mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam perjalanan sejarah Gereja Kristen Indonesia, menjadi kesempatan untuk berefleksi. Sudahkah atau masihkah menjadi mitra Allah, dan juga sekaligus menjadi tonggak komitmen, tonggak semangat untuk terus memperbarui diri supaya bisa melakukan apa yang lebih baik, menjadi berkat, memuliakan nama Tuhan. Selamat ulang tahun ke-32 Gereja Kristen Indonesia. Amin.
marilah kita bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Kita mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat dan akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur 32 tahun GKI boleh ada dalam penyertaan Tuhan, seperti bahtera yang berlayar di tengah samudra. Kami sungguh boleh merasakan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk Gereja Kristen Indonesia yang Engkau tempatkan di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia ini. Kiranya Tuhan mampukan untuk meneruskan karya Yesus, menghadirkan shalom, damai sejahtera. Tuhan juga menolong, memampukan dalam terang hikmat-Mu, menghadirkan hal-hal yang baru untuk terus mengembangkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanannya, sehingga makin menjadi berkat. Bapa, kami berdoa untuk pemerintah dalam berbagai upaya membangun kehidupan yang lebih sejahtera, khususnya segala upaya untuk mengatasi pandemi yang membawa krisis di berbagai bidang. Kami berdoa untuk tenaga medis, para dokter yang juga turut menangani, bekerja pada masa pandemi ini. Tuhan tetap menjagai dengan kekuatan dan semangat. Kami berdoa untuk setiap upaya yang masih terus dilangsungkan bagi tersedianya vaksin untuk mengatasi virus ini. Kiranya semua berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, mereka yang mengalami pergumulan yang berat di masa pandemi ini, karena pekerjaannya tidak lagi bisa berjalan dengan baik, bisnisnya mengalami kemunduran, dan banyak lagi. Tuhan yang memberikan pertolongan, penghiburan, pengharapan di dalam kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk pergumulan jemaat-Mu di tempat ini, secara khusus bagi proses kependetaan Penatua Iwan Kurniawan. Kami menyerahkan setiap tahap yang masih harus dijalani, semua boleh ada dalam penyertaan dan campur tangan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, mereka yang sakit, mereka yang mulai kehilangan semangat karena harus menjalani pengobatan, pemulihan kesehatan dalam waktu yang panjang. Kiranya kasih sayang Tuhan menemani mereka, memberi penghiburan yang meneguhkan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan karuniakan dalam hidup kami. Kiranya kami dapat menjaganya, merawatinya dengan baik. Keluarga, pekerjaan, kemampuan, kiranya semua kami pergunakan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan seru doa syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, dalam keterbatasan karena belum dapat beribadat di gedung gereja, kita tetap bersyukur karena masih mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan seperti kolekte, bulanan, ucapan syukur, persepuluhan, dan lain-lain. Dengan mentransfer ke rekening Gereja Kristen Indonesia Tegal, BCA 0476399 Saudara-saudara juga dapat memasukkan persembahan ke kotak persembahan di depan kantor gereja pada jam kerja Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai 13. Majelis Jemaat GKI Tegal juga mengembangkan QR Code Standar Pembayaran Nasional atau QRIS untuk mempermudah saudara-saudara dalam memberikan persembahan, sehingga saudara dapat memberikan persembahan melalui aplikasi uang elektronik seperti M-Banking, GoPay, OVO, Dana, Sakuku, dan lain-lain. Bagi saudara yang kesulitan mentransfer atau tidak bisa bepergian, Majelis Jemaat GKI Tegal dapat melayani pengambilan sampul-sampul tersebut ke rumah saudara. Silakan menginformasikan atau menghubungi melalui SMS atau WA 0856 6688 246. Nas persembahan diambil dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari memberi persembahan dengan sukacita. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberikan kesempatan kami untuk memberikan persembahan dari rezeki yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, sucikan apa yang sudah kami berikan dan berikan hikmat kepada majelis yang mengelolanya, sehingga persembahan ini benar-benar menjadi berkat bagi yang menerima. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur. Amin. Bertegap langkahmu, junjunglah
Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, teruslah memperbarui diri dan mewujudkan tekadmu untuk hadir memberi arti. Kami siap dalam penyertaan-Mu. Syukur kepada Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.